Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jumain Zulkaidah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah struktur data saya, di mana pada video ini, itu video kedua saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman Python. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, pengenalan mengenai objek oriented programming pada PHP ini, kemudian ada pembahasan tentang kelas dan objek, kemudian ada pembahasan tentang operator overloading, kemudian ada pembahasan tentang iterator pada kelas, kemudian ada inheritance, ada kelas abstrak, ada namespace, dan shallow versus depth copy. Jadi mungkin saya lanjut saja pada introduction-nya. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa itu object oriented programming. Jadi object oriented programming ini tuh dia uh, pendekatan yang memodelkan benda-benda pada dunia nyata seperti mobil atau rumah dengan relasinya dengan uh, benda lain. Misalnya uh, murid atau guru, perusahaan atau employee. Jadi dengan kata lain, OOP ini memodelkan objek-objek dalam dunia nyata menjadi entitas dalam perangkat lunak, di mana objek itu diatur dengan hubungannya dengan objek lain. Lanjut, jadi ada beberapa alasan mengapa kita membutuhkan OOP atau Object Oriented Programming ini. Jadi OOP itu dia bisa memberikan beberapa kualitas pada program perangkat lunak kita. Yang pertama yaitu robustness against failures atau ketahanan terhadap kesalahan. Yang kedua itu kemampuan beradaptasi, di mana katanya bahwa kode yang besar itu akan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Kemudian ada reusability atau penggunaan kembali, di mana kode pada suatu baris itu bisa digunakan kembali pada aplikasi lainnya dengan lebih sedikit usahanya. Jadi lanjut, jadi ada beberapa uh, alasan mengapa OP bisa mencapai beberapa tujuan yang disebutkan di atas tadi. Yang pertama yaitu ada enskapulasi. Jadi enskapulasi ini dia melindungi data dan metodenya agar memiliki batas akses keluarnya. Kemudian ada modularity. Jadi dalam modularity ini komponen berbeda dalam software itu dibedakan berdasarkan fungsi unitnya. Kemudian ada inheritance, kemudian ada abstraksi. Jadi di mana abstraksi ini dia menyediakan eh, tampilan yang sederhana dan intuitif, di mana eh, implementasi detailnya itu disembunyikan. Kemudian OP juga ini dia memudahkan eh, orang lain untuk memahami dan menggunakan kode yang telah kita buat. Dimana ini adalah kegunaan dari abstract class. Jadi berdasarkan penjelasan tadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa eh, OOP ini dia eh, memodelkan benda-benda, memodelkan seperti benda-benda di dunia nyata menjadi apa
model pemrograman dalam eh, membuat aplikasi. Kemudian tadi sudah saya bahas tentang enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini dia menyembunyikan detail implementasi dari usernya. Jadi hanya data yang relevan saja yang dapat diakses, biasanya melalui metode publik. Jadi enkapsulasi ini dia membantu sehingga data tetap aman dan mencegah terjadinya interaksi langsung yang tidak diinginkan. Kemudian ada tadi tentang inheritance atau pewarisan, di mana di sini pada inheritance ini dia memungkinkan kelas baru untuk mewarisi atribut dari atau metode dari kelas yang sudah ada. Uh, jadi kelas yang diwaris ini disebut dengan superclass atau parent class, dan kelas baru yang kita buat itu disebut dengan subclass atau child class. Kemudian tadi ada polymorphism, di mana polymorphism ini adalah kemampuan untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda. Jadi ini dapat dicapai melalui tadi overloading. Jadi bahwa subclass itu menyediakan implementasi spesifik dari metode yang didefinisikan di superclass atau induk kelasnya. Dan ada juga yang overloading atau metode dengan nama yang sama tetapi parameter yang digunakan itu berbeda dalam satu kelas. Kemudian yang terakhir itu ada abstraksi, di mana abstraksi ini dia proses menyembunyikan detail implementasi yang rumit. Jadi itu hanya menampilkan fitur-fitur penting dari objek. Jadi ini membantu mengurangi kompleksitas dalam satu program. Jadi kita lanjut pada software development, di mana ada software development ini atau pengembangan aplikasi itu ada desain, kemudian implementation, kemudian ada testing dan debugging, di mana di sini testing dan debugging dibagi menjadi tiga, misalnya top down atau staging, kemudian ada bottom up atau unit testing, kemudian ada debugger, breakpoint dan print statements. Nah, di mana di sini kita gunakan salah satu daripada kegunaan dari bahasa pemrograman Python ini, misalnya if, kemudian garis bawah dua kali name, kemudian garis bawah dua kali lagi sama dengan main. Jadi kode yang dilindungi dalam conditional konstruksi ini dia akan dieksekusi ketika Python itu dipanggil dalam suatu modul, tapi dia tidak akan dijalankan ketika modul itu diimport untuk misalnya software project yang lebih besar. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu class definitions. Jadi kelas ini dia digunakan sebagai definisi utama untuk abstraksi dalam object oriented programming. Jadi kelas ini dia terdiri dari dua komponen yaitu method atau fungsi anggota, dan yang kedua yaitu atribut, di mana isinya bisa berupa data anggota atau instance dari variabelnya. Kemudian sebuah kelas itu harus menyediakan yang pertama yaitu enkapsulasi, di mana pada enkapsulasi ini disimpan sebuah data anggota yang bersifat non-publik. Kemudian kelas itu juga harus bisa mengecek error. Kemudian kelas juga itu dia harus mempunyai baris kode untuk menjalankan testing pada sebuah kelas metodenya. Baik, kita lanjut pada kelas dan objects. Jadi dijelaskan bahwa kelas itu adalah sebuah cetak biru atau blueprint untuk membuat suatu objek.
Kemudian kelas ini dia mengikat data dan metode menjadi satu. Kemudian fungsi init itu adalah kontraktor yang dipanggil ketika kita membuat objek kita menginstansi suatu objek. Kemudian di sini jelaskan bahwa Python itu dia tidak mendukung formal access control atau kontrol akses formal. Lanjut, ini dia menjelaskan data itu, data perlindungan datanya hanya dengan convention. Jadi di sini jelaskan bahwa protect member, bahwa uh, anggota yang diprotect itu namanya dimulai dengan single underscore atau sebuah garis bawah, hanya satu garis bawah. Untuk anggota yang sifatnya privat atau member yang privat itu namanya uh, dimulai dengan double underscore atau underscore 2 kali. Baik, jadi saya sudah buat codingannya untuk codingan dalam modul ini. Jadi saya buat dalam Visual Studio Code, ini saja dia codingnya. Jadi pertama kita buat dulu sebuah kelas dengan nama kelasnya itu person. Kemudian ada fungsi initnya, yaitu fungsi yang dieksekusi ketika kita memanggil eh, kelas person ini. Jadi yang pertama ada self, kemudian name-nya kita set dengan nilai default yaitu none, age-nya juga none, gendernya juga none. Oke, kemudian kita definisikan untuk variabel name-nya itu di mana self.name._name ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan satu underscore, maka itu mendefinisikan sebuah variabel yang protected. Kemudian ada self.age sama dengan age. Kemudian ada self.gender sama dengan gender. Nah, di sini di variabel gender dia menggunakan dua tanda underline. Jadi dia berarti bahwa dia adalah variabel yang privat. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu fungsi get attribute, di mana dia itu hanya memiliki satu parameter yaitu self. Nah, jadi di fungsi get attribute ini kita akan memprint yaitu hello my name is self.name seperti yang kita sudah di mana self.name ini kita sudah definisikan di fungsi ini tadi. Kemudian ada kita memprint my age is, kemudian self.age, di mana variabel self.age ini sudah kita definisikan di fungsi init juga tadi. Kemudian ada print my gender is self.__underscore gender. Kemudian ada fungsi yang ketiga yaitu fungsi set attribute. Jadi fungsi set attribute ini dia mempunyai 3 parameter. Nah, jadi kenapa tadi fungsi get attribute itu dia tidak hanya mempunyai satu parameter saja, itu karena di get attribute ini kita tidak menggunakan atribut-atributnya, kecuali nanti di set atribut kita harus memanggil parameter atributnya, yaitu untuk kita rubah. Kemudian self.name yang kita sudah jelaskan di init itu sama dengan name. Name ini adalah parameter yang akan kita masukkan ketika kita memanggil fungsi set atribut ini. Kemudian begitu pula dengan variabel self.age dan
variabel self.gender. Selanjutnya ada kita membuat sebuah objek baru, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa objek itu adalah hasil daripada kelas, dimana kelas itu adalah blueprintnya. Jadi kita membuat sebuah objek baru dengan nama P1, di mana P1 ini yaitu dia adalah turun dari kelas person dengan parameter, di mana parameter pertamanya itu yaitu namanya itu John, parameter keduanya yaitu age-nya sama dengan 36, dan parameter ketiganya yaitu gendernya yaitu male. Kemudian yang kedua kita memanggil fungsi get attribute. Get attribute di sini dia tidak mempunyai parameter karena kita hanya mengambil atribut yang kita sudah mendefinisikan di fungsi ini tadi. Kemudian ada fungsi set attribute, di mana di sini kelas P1 itu kita akan rubah atributnya dari yang namanya tadi John menjadi Harry, terus age-nya yang dari 36 menjadi 25, dan gendernya masih male. Kemudian kita panggil kembali fungsi P1. Lalu kita buat objek yang kedua yaitu person. Kemudian person ini kita tidak mendefinisikan di sini variabelnya, sehingga dia akan mengambil nilai default dari parameter kelas di sini. Kemudian kita panggil get atributnya. Kemudian di sini kita akan mengatur gender dari objek P2, dimana kita atur gendernya menjadi female, kemudian kita atur lagi namanya menjadi Sally, dan age-nya menjadi 23. Kemudian kita panggil objek P2 ini, lalu kita printkan gender of P2 is P2 gender, berarti gendernya akan menjadi female. Baik, kita untuk menguji kodenya, jadi kita jalankan saja. Nah, jadi begini outputnya. Jadi untuk output yang hello my name is John, my age is 36, dan my gender is male ini, itu berasal dari fungsi P1 get attribute ini yang kita panggil, dimana kita sudah isi parameternya yaitu dengan namanya itu John, age-nya 36, dan gendernya female. Kemudian untuk yang hello my name is Harry, my age is 25, dan my gender is male ini, dia berasal dari fungsi set attribute yang kita atur parameternya, kita ganti parameternya menjadi Harry, namanya sedang Harry, kemudian umurnya 25, dan gendernya male, sehingga dia akan tampil seperti ini ketika kita panggil fungsi get atributnya. Kemudian untuk output yang hello my name is known, my age is known, dan my gender is known ini berasal dari karena kita membuat sebuah objek tanpa mendefinisikan parameternya, sehingga dia akan memakai parameter defaultnya yang kita masukkan di fungsi init, di mana namanya sama dengan non, age-nya non, dan gendernya non. Lalu kita atur kembali untuk gender, name, dan age di objek P2 ini, sehingga outputnya ketika kita panggil fungsi get attribute itu, dia akan menampilkan my age is hello my name is Sally, my age is 23, dan my gender is non, karena my gender
PH sudah 3 dan legender nol. Kemudian ketika kita eh, gender dari P2 ini, dia akan mengeluarkan female karena kita sudah set P2 gender di sini sama dengan female. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang materi operator overloading. Jadi operator overloading ini dia mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Untuk user defined object. Jadi operator standar misalnya pada class itu menyediakan fungsionalitas untuk operan berbeda. Misalnya di sini kita punya sebuah objek, sebuah variabel A, di mana variabel A itu dia adalah objek stadion 1, kemudian untuk variabel B itu objek stadion 2. Jadi kita akan cari tahu bagaimana hasilnya jika kita membuat sebuah variabel tim, di mana tim itu sama dengan variabel A yang stadion 1 ini dijumlahkan dengan variabel B untuk stadion 2. Oke, lanjut saya akan membahas tentang codingannya. Di sini saya sudah buatkan tentang codingannya. Nah, jadi codingannya di sini dia akan menjelaskan tentang bagaimana operator tambah di sini itu dia mempunyai perilaku yang berbeda-beda tergantung dari apa yang akan kita jumlahkan. Misalnya langsung saya codingnya, ini saya sudah buat codingnya sesuai yang ada pada contoh pada slide presentasi. Jadi misalnya kita coba dulu untuk penjumlahan yang 2 tambah 3. Nah, di sini kita komentarkan dulu. Kita jalankan. Nah, maka yang akan outputnya yang akan keluar itu 5. Dimana di sini dia menjumlahkan 2 dengan 3. Selanjutnya kita akan komentar yang baris pertamanya, terus kita jalankan untuk yang baris keduanya. Kita jalankan, maka hasilnya dia adalah 2, 3, 4, dan 5, dimana 2, 3, 4, 5 ini diambil dari 2 buah array, yaitu array pertama isinya itu 2 dan 3, dan array kedua yaitu 4 dan 5. Jadi sehingga dijumlahkan dia akan membuat sebuah array baru yang dimana isinya itu yaitu isi dari kedua array ini. Selanjutnya kita akan komentar lagi yang ini, terus kita akan lihat bagaimana perilakunya jika kita menggunakan yang seperti ini. Jalankan. Nah, di sini jika A-nya sama dengan array itu diisi dengan array lagi, dimana isinya itu 2 dan 3. Kemudian untuk array keduanya itu 4 dan 5. Dan untuk B-nya itu dia terdiri dari array yang berisi array juga, dimana isinya itu ada 2 array. Array pertamanya 7 dan 8, array keduanya itu 10 dan 11. Kemudian variabel C itu kita menjumlahkan antara A dan B, sehingga kita print hasilnya dia akan menghasilkan seperti ini. Ada array 2,3, array 4,5, array 7,8, dan array 10,11. Selanjutnya kita coba untuk yang terakhir, yaitu untuk penggunaan string. Kita komentarkan yang ini, lalu kita jalankan yang baris terakhirnya. Nah, maka kita run. Nah, hasilnya dia menjumlahkan antara Tom ini dan Harry. Nah, sehingga hasilnya ini Tom Harry. Jadi begitu perbedaan perilaku operator place untuk berbagai kondisi. Selanjutnya kita lanjut pada operator overloading. Terus di sini jelasin bahwa operator overloading itu dia
eh, melalui metode bernama khusus. Oke, di sini dijelaskan bahwa perilaku standar dari dan fungsi bawaan dapat didefinisikan ulang untuk sebuah kelas baru menggunakan metode bernama spesial. Misalnya operator place itu akan overloading jika diimplementasikan dengan metode bernama add. Kemudian ada non operator overload, misalnya str foo itu adalah overload untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo.str. Kemudian dijelaskan bahwa kelas foo di sini didefinisikan untuk dapat diperlakukan sebagai variabel boolean, variabel foo.bool metode. Kemudian dengan mengimplementasikan implement foo.bool method. Kemudian jika metode khusus tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, maka sintaks standarnya yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya A tambah B itu akan memunculkan kesalahan jika operator add itu tidak ditentukan. Baik, lanjut pada contohnya. Di sini kita akan menggunakan contoh operator overloading pada kelas vektor. Jadi pertama kita buat dulu kelas vektornya, kemudian kita deklarasikan fungsi definite, di mana fungsi ini adalah salah satu dari metode. Itu definite ini adalah konstruktor untuk membuat sebuah vektor dengan dimensinya itu D yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian kita buat lagi metode len, yaitu untuk mengembalikan panjang dari vektor. Jumlah dimensi vektornya di sini ada return len save course, itu untuk mengembalikan panjang dari daftar course. Kemudian ada kita buat metode get item dan parameter save, self, dan j. Ini dia mengembalikan elemen kj dari daftar course. Kemudian ada kita definisikan metode set item dengan parameter self, j, dan value, yaitu untuk menetapkan nilai value atau val ke koordinat kj dari vektor. Kemudian kita buat lagi metode baru, yaitu metode add, yang fungsinya untuk mengembalikan hasil penjumlahan dari dua vektor. Kemudian ada metode add, yaitu dia akan mengembalikan true jika vektor memiliki koordinat yang sama dengan vektor lain. Kemudian ada kita buat metode NE, mana dia akan mengembalikan nilai true jika vektornya berbeda dengan vektor lain. Kemudian ada kita buat metode str, fungsinya untuk menghasilkan representasi string dari vektor. Jadi dia akan mengembalikan kurung siku yang mengubah daftar koordinat menjadi string dan menyesuaikannya untuk ditampilkan tanpa tanda kurung persegi. Oke, kemudian kita buat sebuah objek vektor baru dengan misalnya
vektor A itu dengan panjangnya 5, kemudian vektor B dengan panjang 5, vektor C panjang 5, dan vektor D panjangnya 0. Kemudian kita akan mencetak dimensi daripada vektor A dan B. Jadi di sini print A dimension len A, dia menggunakan metode len untuk mendapatkan panjang dari vektor A. Kemudian untuk mendapatkan dari vektor B dia menggunakan len B. Kemudian kita akan mengatur nilai koordinat tertentu dari vektor A dan B dengan A, misalnya dalam kurung siku 2 ini dia akan menetapkan nilai 3 pada koordinat kedua vektor A, dan B-nya dia akan menetapkan nilai 2 pada koordinat ketiga vektor B. Kemudian kita akan menambahkan vektor A dan vektor B dengan metode add. Untuk menjumlahkan vektor A dan B. Kemudian kita akan mencetak vektor C. Kita akan mencetak vektor C menggunakan metode str, di mana di sini kita akan print C untuk mencetak representasi string dari vektor C. Kemudian selanjutnya dia akan mengecek jika booleannya sama dengan D, maka dia akan memeriksa panjang vektor itu D itu apakah tidak nol. Nah, jika tidak nol, maka dia akan print the vector has no zero length. Nah, jika panjangnya nol, maka dia akan print the vector has zero length. Jadi langsung saja kita lihat codingannya dan kita jalankan. Ini saya buat codingannya, yaitu ini dia. Di sini kita jalankan saja, dimana codingnya sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Oke, kita jalankan. Dia akan mencetak, jadi dimensi daripada A sini, daripada yang pertama ini dimensi daripada A, dimana itu lengthnya A. Jadi kita definisikan bahwa A itu vektornya dan panjangnya 5, jadi dimensi daripada itu adalah 5. Begitu pula dengan vektor B. Ketika kita print dimensi dari vektor B, maka dia akan mengambil len daripada B, di mana panjang dari vektor B itu kita definisikan di sini 5. Kemudian kita akan menjumlahkan A tambah B, di mana kita rubah terlebih dahulu untuk nilai kedua daripada vektor A itu sama dengan 3, dan nilai indeks ketiga daripada vektor B itu sama dengan 2. Sehingga ketika kita print, maka yang hasilnya adalah 0, 0, 3, 2, dan 0. Ini karena awalnya vektor yang kita buat itu dia indeksnya nilainya 0, yaitu vektor 0. Kemudian karena di sini vektornya mempunyai panjang sama dengan 0, maka dia akan print the vector has zero length di sini. Baik, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Di sini ada iterator for a class. Di sini jelaskan bahwa sebuah iterator untuk kelas koleksi menyediakan satu kunci yang mendukung metode khusus bernama next, yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan stop iteration. Jadi pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Kemudian ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama menggunakan sintaks generator, misalnya next dan iter, dan yang kedua dengan menggunakan len dan get item, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Langsung saja kita buat codingannya di sini sesuai dengan contoh. Jadi kita akan membuat iterator kelas untuk menggunakan sintaks generator. Baik, lanjut. Di sini saya sudah membuat codingannya sesuai dengan contoh yang ada pada
slide presentasi di sini. Jadi langsung saja. Jadi yang pertama kita buat sebuah kelas dengan nama sequence iterator dengan dokumentasi deskripsi yang menjelaskan bahwa ini adalah kelas sebuah iterator untuk tipe-tipe urutan Python. Kemudian kita buat sebuah metode baru yaitu init. Ini adalah konstruktor yang membuat iterator untuk jadi metode init ini adalah konstruktor yang membuat iterator untuk urutan yang diberikan. Kemudian ada self seq-nya di sini untuk menyimpan referensi kata dasar atau urutannya. Kemudian ada self k yaitu untuk sama dengan minus 1 yaitu untuk menginisialisasi k ke min 1. Kemudian ada metode baru yaitu next. Nah, di sini fungsinya untuk mengembalikan elemen berikutnya atau untuk mengeluarkan kesalahan. Atau stop iteration. Jika ada lagi elemen. Kemudian ada metode yaitu iter, di mana metode iter ini itu untuk mengembalikan dirinya sendiri sebagai iterator. Kemudian ada return self, itu fungsinya untuk mengembalikan objek iterator. Kemudian kita masukkan datanya sama dengan 7, 8, 9, 2, 3, dan 5 untuk membuat daftar angka. Kemudian kita menggunakan perulangan for. Jadi for i in kelas sequence iterator ini dengan parameter data itu maka di print i-nya. Sehingga ketika kita jalankan maka seperti ini outputnya. Di 7 diambil dari sini tipe data nilai dari array data yang pertama dari indeks ke 0 kemudian sampai seterusnya. Baik, kita lanjut pada membuat iterator kelas dengan menggunakan fungsi len dan getItem. Jadi ini mengimplementasikan ulang fungsi rank pada Python. Dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Jadi kita masuk saja pada kodenya. Di sini saya sudah membuat codingannya yaitu seperti ini. Seperti yang terdapat pada seperti ini codingannya. Seperti yang terdapat pada contoh soal tadi. Jadi yang pertama itu kita deklarasikan terlebih dahulu kelas range ini. Kemudian kita buat metode initnya dengan parameter start dan stop, dimana stopnya kita atur nilai defaultnya yaitu 0 dan stepnya kita atur nilai defaultnya yaitu 1. Kemudian kita masukkan ke pengkondisian jika stepnya sama dengan 0 maka dia akan raise value error dengan nilainya yaitu step cannot be 0. Kemudian jika stopnya itu non maka dia akan start dengan stop sama dengan 0. Kemudian self.length.max sama dengan max ini untuk menghitung panjang efektif dari rentang. Kemudian self.start sama dengan start dan self.step sama dengan step ini yaitu untuk menyimpan nilai awal dan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian kita buat metode lagi yaitu metode len. Di sini metode len ini fungsinya untuk mengembalikan jumlah entry dalam rentang. Kemudian kita buat metode getItem, di mana getItem ini untuk mengembalikan entry pada indeks k. Di sini kita masukkan variabel kita masukkan kita masukkan parameternya yaitu k. Jadi kita menggunakan pengkondisian lagi jika k-nya lebih kecil dari 0 maka
kita nilaikannya kita tambahkan dengan len sama dengan len self. Jika tidak, misalnya jika tidak 0 lebih kecil daripada k, lebih kecil lebih kecil sama dengan self.length, maka kita akan release indikator index out of range. Kemudian kita kembalikan self nilai dari self.start, kemudian kita jumlahkan dengan k dan self.step. Kemudian di sini ada R sama dengan range, di mana kita buat sebuah objek baru yaitu R, di mana R ini mengextend kelas range dengan parameternya yaitu 8, 140, dan 5. Kemudian kita printkan length of R sama dengan len R, maka dia ini fungsinya untuk menjentang panjang dari rentangnya. Kemudian kita printkan sinteks elemen R sama dengan R15. Ini fungsinya untuk mengakses elemen ke-16 dari rentang. Kemudian kita masukkan perulangan for i in range, maka kita print i, kemudian kita n. Kemudian for i in range 0 sampai 27 itu kita print i dan n lagi. Kemudian for i in range 8, 140, dan 5 kita print i dan n. Kemudian kita coba jalankan. Maka dia akan mulai seperti ini. Ini untuk baris yang pertama itu adalah hasil dari i in R. Kemudian baris yang kedua itu untuk kondisi for i in range 8,28 dari 0,27. Kemudian baris yang ketiga itu hasil dari for i in range 8, 140, dan 5. Jadi untuk perbedaannya dari ketiga jenis ini yaitu di kondisi for yang pertama kita mulai dari 8, kemudian kita lompat 5 bilangan sehingga 13, 18, 23, dan seterusnya. Kemudian di pengkondisian for yang kedua itu kita mulai dari 0 kemudian baru root sampai 26, mana sampai dari range 0 sampai 27. Kemudian di baris yang ketiga kita gunakan condition for yang ketiga juga, yaitu dimulai dari 8 dengan batas 140 dan dia akan melompat sebanyak 5. Jadi dari 8, 13 sampai seterusnya sampai menghampiri 140. Kemudian kita lanjut pada inheritance. Jadi inheritance atau pewarisan ini dia adalah sebuah cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak secara hierarkis. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Kemudian abstraksi berubah dari yang spesifik yang lebih general atau umum ketika seorang memiliki hierarki. Kemudian inheritance juga itu atau pewarisan mungkin kelas baru disebut sebagai subclass atau child class untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada atau kelas dasar atau parent kelasnya atau superkelasnya sebagai titik awal. Kemudian subkelas itu dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru menggantikan metode yang sudah ada. Kemudian sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar metode baru yang dia sediakan. Nah, di sini digambarkan tentang bagaimana penggambaran tentang parent class dan child class dalam inheritance. Misalnya di sini kita punya sebuah struktur kelas dari yang paling atas itu kelas yang paling general dan kelas yang paling bawah itu kelas yang paling spesifik. Dimana di sini kita buat sebuah
parent class atau base class dengan nama building, kemudian child classnya yaitu apartemen, house, dan eh, commercial building. Kemudian kelas apartemen ini dia memiliki child class lagi, sehingga apartemen ini juga menjadi parent class dari kelas low rise apartemen dan high rise apartemen. Begitu pula dengan kelas house, dia menjadi parent dari child class two story house dan range. Dan begitu pula dengan kelas commercial building. Baik, lanjut. Sini saya akan membahas tentang contoh daripada inheritance, implementasi dari inheritance tadi. Jadi pertamanya kita akan buat sebuah kelas credit card. Jadi seperti ini codingannya, di mana kelas credit card ini itu berfungsi untuk membuat akun baru untuk pelanggan, kemudian memungkinkan untuk mengambil data terkait, kemudian pelanggan kemudian dia dapat membuat biayanya itu dapat dibebankan pada kartunya, kartu penggunanya, kemudian penggunanya dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, kemudian pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Baik, lanjut pada codingannya. Di sini saya sudah buatkan di Visual Studio Code. Nah, di sini di credit card. Di sini kita close dulu terminalnya. Sini saya akan jelaskan dari awal. Pertama kita buat kelas credit card, kemudian kita buat metodenya yaitu metode init dengan parameter customer, bank, AA, as, dan limit. Kemudian di sini kita buat sebuah metode baru yaitu get customer, di mana fungsinya yaitu untuk mengembalikan nama pelanggan. Kemudian ada metode get bank yaitu untuk mengembalikan nama bank. Kemudian ada fungsi get account yaitu untuk mengembalikan nomor identifikasi kartu. Kemudian kita buat metode get limit itu untuk mengembalikan batas kreditnya saat ini. Kemudian ada metode get balance untuk mengembalikan saldo saat ini. Kemudian ada metode charge yaitu untuk mengisi biaya tertentu di kartu dengan asumsi batas kredit mencukupi, mengembalikan nilai true jika biaya diproses false, dan mengembalikan nilai false jika ditolak. Kemudian kita buat metode make payment di sini untuk memproses pembayaran pelanggan dan mengurangi saldo. Baik, selanjutnya kita akan melihat bank conditionnya. Jika name-nya sama dengan main, maka dia akan membuat sebuah array kosong yaitu dengan nama wallet. Kemudian kita akan menambahkan array dalam wallet ini. Kemudian untuk isinya yaitu kita panggil kelas credit card, kemudian kita berikan parameternya yaitu untuk customernya yaitu John Bowman, kemudian banknya yaitu California Savings, kemudian akunnya yaitu 53013759387 Kemudian untuk limitnya yaitu 2500 250 Kemudian begitu pula dengan penambahan untuk nilai array-nya menggunakan kelas credit card itu yang selanjutnya. Kemudian di sini kita cek condition menggunakan perulangan for. Jika for-nya dalam range 1 sampai 17, maka walletnya akan di wallet dengan indeksnya 0 itu akan di charge dengan parameter val. Kemudian kita cek lagi, jika C dalam range 3-nya itu, maka kita akan print customer-nya sama dengan get customer, kemudian banknya sama dengan get bank,
kemudian kita printkan akunnya sama dengan get account, kemudian limitnya sama dengan get limit, dan balance-nya sama dengan get balance. Nah, jika get balance-nya lebih besar daripada 100, maka kita akan memprintkan new balance, di mana new balance-nya sama dengan get balance. Nah, jika tidak, maka kita akan printkan tanda kurang-kurang seperti ini. Oke, jadi langsung saja kita jalankan programnya untuk melihat outputnya. Jadi di sini dia akan mencetak data dari 3 customer tadi, dimana ada John Bowman, ada John Bowman dengan banknya California Savings, kemudian ada John Bowman dengan banknya yaitu California Federal, kemudian ada John Bowman dengan banknya yaitu California Finance. Kemudian karena di sini jika balance-nya lebih besar daripada 100, maka dia akan membuat new balance sampai dia lebih kecil daripada 100. Nah, jika sudah lebih kecil daripada 100, maka dia akan memprint tanda kurang-kurang seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang child kelasnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang contoh daripada child kelasnya, di mana dia akan mengextend credit class. Jadi codingannya seperti ini. Langsung saja mungkin saya jelaskan saja di codingannya. Oke, jadi begini. Jadi kita buat sebuah kelas baru yang namanya itu predatory credit class, di mana predatory credit class ini adalah child class dari kelas credit card. Kemudian kita buat metode initnya, di mana metode initnya ini dia mirip dengan metode init pada credit class. Kemudian kita buat super init, yaitu fungsinya untuk memanggil konstruktor dari kelas induknya untuk menganalisasi atribut yang umum. Kemudian di sini kita buat metode baru dari child class ini yang namanya itu charge dan process mode. Jadi metode charge ini dia membuat suatu parameter yaitu price. Itu dia fungsinya untuk mendefinisikan beban harga yang diberikan kepada kartunya. Kemudian dia akan memanggil metode charge ini, di mana di sini dijelaskan bahwa sukses itu sama dengan super.charge dan parameternya price. Itu untuk memanggil motor charge dari kelas induk untuk mencoba membebankan harganya. Jadi jika dia tidak sukses, maka self.balance itu ditambah dengan 5. Kemudian dikembalikan nilai suksesnya. Kemudian ada metode process mode, di mana metode process mode ini yaitu untuk menerapkan bunga bulanan pada saldo yang belum dibayar. Kemudian dicek kondisinya, jika self-balance-nya lebih besar daripada 0, maka month factor ini dia akan mengonversi APR tahunan dari suku bunga bulanan. Kemudian self.balance ini dia akan mengalihkan month factor. Kemudian selanjutnya kita akan membuat objek baru dari kelas predatory credit class ini dengan parameter yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita akan memprint saldo tersedianya
dengan menggunakan metode get balance. Kemudian kita gunakan metode char 2000 untuk mencoba eh, membebankan saldo 2000 ini kepada kartunya. Kemudian kita print saldonya. Kemudian kita gunakan lagi metode process mode, yaitu untuk mencetak saldo tersedia setelah kita proses PCC get balance tadi. Jadi untuk melihat hasilnya kita langsung saja kita run, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi untuk output yang ini merupakan output dari kelas induknya tadi yang sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk output yang ini adalah output dari child kelasnya, dimana di sini di print saldo tersedianya 0, kemudian tersedianya 5, kemudian saldo tersedianya setelah diproses itu 5,0333 dan seterusnya. Itu berasal dari print yang kita jelaskan di sini tadi. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu di sini dijelaskan tentang child class-nya. Jadi child class ini dia mewarisi konstruktor dari induk kelasnya dan membuat pelanggan baru. Kemudian dia akan memodifikasi perilaku pengisian kartunya dengan memungut biaya sebesar 5 jika tagihannya ditolak. Kemudian dia akan memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga jika saldonya telah jatuh tempo. Lanjut. Sekarang kita akan masuk pada materi tentang abstrak kelas. Jadi kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Kemudian kelas abstrak ini adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Kemudian kelas abstrak tidak dapat dipakai jika dibutuhkan subkelas atau kelas anaknya, maka untuk menyediakan implementasinya. Kemudian kelas abstrak ini dia diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disediakan oleh API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstraknya. Misalnya kelas dasarnya itu ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Jadi di sini kita lanjut saja pada contohnya. Mungkin di sini saya akan menggunakan contoh yang kedua. Di sini pertama, untuk menggunakan kelas abstrak kita harus import terlebih dahulu. Misalnya kita import ABC yang kita sudah dijelaskan di sini tadi. Jadi import ABC ini dia digunakan untuk mengimpor modul ABC, kemudian membuat kelas abstrak. Kemudian form ABC import ABC abstrak method ini dia digunakan untuk mengimpor ABC dan ABC trust method dari modul ABC-nya. Kemudian kita buat sebuah metode konstruktor untuk menginisialisasi instance baru dari ABC classes example. Kemudian self.value sama dengan value ini, yaitu dia untuk mengatur atribut dari value-nya. Kemudian super ini dia super dot ini itu dia memanggil konstruktor dari kelas induknya, di mana kelas induknya itu kelas ABC. Kemudian a subtract method ini di decoded
dekorator yang menunjukkan bahwa metode do something adalah metode abstrak. Kemudian ada fungsi pass, yaitu untuk menunjukkan bahwa metode ini tidak memiliki implementasi di kelas abstrak. Kemudian kita definisikan kelas anaknya, yaitu do add 42 dan parameternya abstrak example. Kemudian dengan dimana kelas do add 42 ini dia mewarisi kelas abstrak kelas example. Kemudian kita mendefinisikan metode do something di kelas do add 42. Lalu kita mengembalikan hasil penjumlahan dari self.value ditambah dengan 42. Kemudian kita buat sebuah objek baru, yaitu x, di mana x itu sama dengan do add 42, yaitu dia kelasnya, kelas ditambahkan dengan 4. Kemudian kita membuat instance dari do add 42 ini dengan nilai 4. Kemudian kita akan mencetak hasil dari metode do something, yaitu 4 tambah 42, sehingga hasilnya outputnya yaitu 46. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi namespace dan object orientation. Jadi sebuah kelas namespace ini dia mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam isi definisi kelas. Misalnya di sini ada kelas namespace dari credit class. Kemudian ada class namespace dari predatory credit class. Kemudian ada instance namespace dari predatory credit class object. Ini sedikit menambahkan tentang penjelasan daripada namespace dan object oriented ini. Jadi namespace itu adalah sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa nama-nama dalam program Python itu adalah unik dan tidak ada konfliknya. Namespace pada dasarnya adalah cara untuk memetakan nama ke objek. Jadi ada beberapa jenis namespace di Python, yaitu local namespace, ada enclosing namespace, dan global namespace, ada built-in namespace. Jadi local namespace ini dia adalah namespace lokal yang mencakup nama-nama yang didefinisikan dalam fungsi. Kemudian enclosing namespace itu mencakup nama-nama dari fungsi yang mengandung fungsi lain. Kemudian ada global namespace. Global namespace ini dia mencakup nama-nama yang didefinisikan pada tingkat utama program. Kemudian ada built-in namespace. Ini mencakup nama-nama dari semua built-in function dan exception di Python. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu shallow and deep copying. Jadi shallow dan deep copying ini dia adalah metode berbeda untuk menyalin data. Misalnya dengan menggunakan alias, shallow copy, dan deep copy. Misalnya di sini kita buat misalnya list, dimana ada cara copy-nya itu ada color, red, green, dan blue. Kemudian di sini ada juga color dengan red-nya 169, green-nya 163, dan blue-nya 52. Jadi jika paletnya ini dirubah, maka warnanya juga akan berubah. Jadi mereka ini berbagi lokasi memori yang sama. Kemudian kita dapat menambah atau menghapus elemen dari palet tanpa memengaruhi warna hangatnya. Kemudian kita tidak dapat mengedit sebuah warna dari daftar palet. Itu akan mempengaruhi warna nada hangatnya. Kemudian meskipun mereka ini merupakan list yang berbeda, tetapi ada alias yang tidak langsung. Misalnya palet 0
dan Vermtonstone itu adalah untuk contoh warna yang sama. Kemudian dalam Depcopy ini salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Kemudian dia menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kemudian kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen dengan menggunakan tanpa mengaruhi satu elemen lain. Oke, mungkin itu saja untuk materi presentasi dari saya. Karena materi juga sudah habis, maka saya akhiri saja. Untuk banyak yang kekurangannya mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.